misalnya, atau misal ihdharu an mukhalatin nas atau mujama'atin nas, hati-hati berkumpul dengan manusia, hati-hati muamalah dengan manusia. Itu kan urusannya kan dunia kan, ya urusan dengan dunia. Balabudda minal hath ala ta'ah, akan tetapi harus kita menganjurkan atas ketaatan. Yang penting intinya ada ketaatan, menjauhkan daripada sesuatu maksiat, melaksanakan sesuatu ketaatan. Ini dikatakan apa? Wasiat bitakwa. Itu dikatakan wasiat bitakwa. Kalau urusan dengan dunia itu tidak sah. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hath ala ta'ah au zajri anil ma'siyah, atau mengingatkan tentang kemaksiatan. La taf'alul ma'siyah, misalnya la taf'alu zina fa inna zina ini disebutin. Misalnya la taqtulu anfusakum misalnya. Nah, itu termasuk juga mengajak kepada ketakwaan. Kalau zaman sekarang ini Masya Allah, kita lihat ya banyak. Jangankan ini, dekat pondok di Bagan Peti itu, orang mati sudah 3. Seakan-akan dia membunuh orang itu kayak apa ya? Kayak mencet semut itu. Ya, kalau kita ahlus sufi, ya orang yang memang hatinya diberikan kebersihan oleh Allah, kita mau mencet semut, lalat aja, misalnya lalat atau semut atau nyamuk itu kita tidak tega, membunuhnya tidak tega, ya kan? Kita tidak tega membunuhnya. Ini tidak dia membunuh manusia, apalagi viral yang di Malaysia itu. Na'udzubillah min dzalik, dimasukkan di dalam mesin cuci. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk yang aku cintai nih, yang dimasukkan dalam mesin cuci. Itu dalam kisahnya kan ketika dibongkar, diotopsi, itu bau 24 hari baunya masih wangi. Baru dibongkar seperti baru meninggal, wangi ini. Masya Allah. Itu Allah mau menunjukkan kepada makhluk yang ada, makhluk yang hidup. Ya, mudah-mudahan ala kulli hal. Allah. Nah, itu mudah dia membunuh ya. Jadi kalau orang bunuh itu hukumnya balasnya bunuh kisos. Al-qatil wal maktul finnar, kata Nabi SAW. Orang yang membunuh, yang terbunuh, ini dua-duanya masuk neraka. Kecuali kalau kita misalnya menjaga irdihi wa malihi wa nafsi misalnya. Kita menjaga kehormatan kita, menjaga harta kita, menjaga diri kita misalnya. Ada orang begal atau merampok misalnya dan yang lainnya, kita membela diri, mati seketika itu, matinya syahid. Boleh tidak kita bunuh orang yang bakal mencelakai kita? Tidak boleh. Kalau bisa ada tahap, misalnya bisa dipingsanin dulu, pingsanin. Kalau bisa tangannya diikat sama kakinya diikat, serahkan ke petugas kalau bisa. Tapi kalau misalnya nyerangi 50 orang repot juga. Iya. Kalau Habib terpaksa lah pakai ilmu umpehung gitu. Ya, kalau mampu dilawan, kalau tidak mampu ya angkat sandal, ya kabur. Ya, boleh juga tawakal Allah. Bisa. Nah, tapi baca ini surah Yasin itu. Baca surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada satu lafaz kita baca itu insyaallah tidak nampak dia. Dia tertutup. Jangankan orang yang buat jahat, kadang polisi beda nampak. Ya, lewat dan nampak dia. Tapi ada lah yang nampak. Itu kalau misalnya mendesak takut. Sama kayak itu di zaman ketika Nabi SAW ketika dikepung sama kafir Quraisy yang digantikan Sayyidina Ali, yang mau berangkat gitu, yang mau diserang kan.
Itu bacaannya itu. Aku lihat. Tapi kalau mau nikah lagi baca itu tetap ketahuan. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya rukun 2 khutbah itu yang ketiga wasiat bitaqwa. Ini agak cerita humor dikit supaya tidak ngantuk. Keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca ayat minal Qur'an. Di sini disebutkan ayat dari Al-Qur'an. Biarpun ayatnya pendek, tapi dengan syarat ayatnya mufhimah. Mufhimah ini bisa dipahamin. Contoh apa? La in syakartum. Sebelumnya kan ada ayat tuh. Dia memberikan pemahaman atau tidak? Kalau memberikan pemahaman ini sah. Yang tidak sah itu apa? Misalnya Yasin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum min sa. Misalnya contoh. Atau misal Nun. Sudah langsung ditutup sama dia. Atau apa lagi? Kaf ya ha ain shad. Itu mufhim atau tidak? Tidak mufhim. Tidak memberikan pemahaman. Jadi yang makmum dengar khutbah itu, mantap pula khutib nih. Singkat kata dia baca ayat. Itu tidak sah. Akhirnya ayat minal Qur'an fi ihdahuma. An-rabi' minal arkanil khutbatin qira'atan kamilah mufhimatin minal Qur'an fi ihdahuma. Ini dua-duanya, khutbah pertama, khutbah kedua. Tetapi yang lebih afdol itu adalah khutbah pertama. Khutbah pertama itu afdol. Tapi boleh khutbah pertama tidak pakai, khutbah kedua yang pakai. Ini boleh. Tapi di sini sebutkan nih, an-rabi' minal khutbatin qira'atan kamilah mufhimah minal Qur'an fi ihdahuma. Salah satunya. Beda kalau hamdalah nih. Kalau hamdalahnya khutbah pertama, khutbah kedua harus pakai. Setelah itu salawat sama Nabi, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua juga pakai. Wasiat bittaqwa, khutbah pertama, khutbah kedua juga tapi qiraatul ayat boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Kalau khutbah pertama sudah pakai, yang kedua tidak usah lagi. Atau dua-duanya pakai, tidak masalah. Yang penting salah satu dari khutbah itu ada membaca ayat. Biasanya terakhir biasa. Apa ayatnya yang sering dibaca? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu sah itu. Yang terakhir kelima, sebelum kita masuk kelima di sini ada pembahasan sedikit. Ay qablahuma wa ba'dahuma wa bainahuma wa afdal an takuna fi akhiratil ula. Ini paling afdal adalah khutbah yang akhir pertama. Itu paling afdal. Wala yakfi ba'du ayatin, tidak cukup kalau membaca sebagian ayat. Illa in tola, kecuali kalau ayatnya panjang. Ayat apa yang paling panjang? Ada dalam surah Al-Baqarah itu, ya, paling panjang. Tapi dia memberikan pemahaman ini sah. Ila intala wa afhama inda Romli. Menurut Imam Romli, ayatnya panjang, dibacanya cuma separuh misalnya. Tapi memberikan pemahaman. Sah menurut Imam Romli. Khilafan Ibnu Hajar. Berbeda kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar biarpun panjang, ayatnya sempurna, harus memberikan pemahaman. Kadang ada juga surahnya pendek, tidak dibaca semua, bingung orang. Ya, bingung, tidak dibaca semua. Yang penting intinya salah satu daripada ayat ini memberikan pemahaman. Kalau innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, pahamlah dah. Atau la in syakartum la azidannakum. Sebelumnya kan ada ayat kan? Sebelumnya ada ayat. Itu memberikan pemahaman. Atau la taqrabu zina. Paham enggak? Paham kan? Jangan dekati zina. Kalau menurut apa? Menurut Imam Romli, ini hukumnya apa? Hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Atau misalnya apa?
Ayat apa biasanya dibaca? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu boleh juga. Itu memberikan pemahaman. Terakhir yang kelima, wad du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Doa untuk siapa? Orang mukmin dan orang mukminat di akhir khutbah. Ya, khutbah yang kedua berarti. Jadi khutbah kedua boleh dia doa untuk mukminin dan mukminat di akhirnya. Anal khamis minal arkanil khutbatin ad-du'a fi khutbati tsaniyah bi ukhrawi lil mu'minin khususan, untuk akhiratnya. Misalnya Allahumma aslih lil mu'minin wal mu'minat, atau di sini misalkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kal hadirin wal umuman walau jami'ul mu'minin. Biarpun keseluruhan daripada orang mukmin, muslim dan muslimat. Mukminin dan tapi ada yang nanya, Bib, di sini kan mukminat dah hadir, apa kok dibaca doanya ini? Allahumma ighfir lil mu'minin al hadirin misal, iya kan? Ya takutnya ngapa? Takutnya kalau tidak dimasukkan mukminat, kita kaget mau berangkat Jumat depannya, baju kita tidak disetrikanya, tidak digosoknya, tidak dicuci, balik tidak dimasakin, maka dimasukkan mukminat. Itu bukan alasan. Nah, ini memang syarat rukun di dalam khutbah. Harus ada mukminin dan mukminatnya fil akhirati. Ini pahala yang paling besar ini perempuan ini sebenarnya. Kita datang khutbah dapat pahala yang Allah berikan. Tetapi perempuan yang di rumah, dia nyiapkan pakaian, dia nyiapkan makanan ketika berangkat, nah itu pahala setiap selangkahnya, dan pakaian yang dipakai ini yang sunnah yang dipakai, maka setiap langkahnya itu yang dapat pahala sebenarnya si istri tadi. Yang dapat pahalanya yang besar adalah istri. Kalau seorang anak, yang dapat pahalanya adalah kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Ini pahalanya yang sangat besar. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan fadhol. Kayak apa? Utlubul ilma, ada yang menuntut ilmu itu kan diwajibkan alal muslim cuman dalam riwayat, tapi muslimatnya tidak disebutin. Karena kenapa? Karena dia sudah masuk di dalamnya, sudah termasuk di antaranya mukminin itu, di dalamnya juga termasuk mukminat. Sama kayak penuntut ilmu, hukumnya wajib bagi muslim. Jadi kalau perempuan dia berdalil muslimat tak wajib berarti. Ya kan? Berarti muslim laki-laki saja, muslim perempuan enggak. Ada sebagian kalau dai itu ditambahnya muslimat, padahal riwayatnya cuma muslim. Itu sudah termasuk di dalam. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Izin aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan khutbah Jumat tadi, Bib. Yang kita maklum banyak di lapangan itu ketika rukun alhamdulillah itu kadang bacanya lebih dari sekali. Masalan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi 2 kali. Bahkan ada yang alhamdulillahilladzi. Jadi sampai diulang alhamdulillahnya lebih dari sekali atau 2 kali, bahkan 3 kali. Itu yang afdal, yang itu yang satu sekali langsung saja atau ditambah lagi yang kedua. Kemudian Beb, kan ya yang sering dipakai juga jika wasiat takwa tuh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa akhiri. Itu kan
wasiat takwa sekaligus ayat di dalam Al-Quran. Apakah itu masuk wasiat takwa dan menggugurkan ayat juga, syarat ayat itu? Jadi tidak perlu lagi ayat di sudah diwakili dalam wasiat takwa, di dalam wasiat itu juga ayat di situ. Yang terakhir satu lagi, Bib. Ini agak-agak ketasawuf, Bib. Jadi kan al-insan makhluk wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi kadang-kadang kita nih sudah beberapa hari ini berusaha untuk menjaga daripada maksiat, tapi jatuh juga akhirnya. Tidak tahu di hari keberapa dan sebagainya jatuh juga, sehingga kembalilah gitu. Nah, jadi gimana supaya istiqomah fil khair, bisa istiqomah dalam kebaikan tanpa jatuh? Tapi kadang-kadang kalau kita udah jatuh, kadang-kadang takutnya juga ada perasaan ujub. Wah, hebat aku, suci, karena kita bisa bertahan dalam kebaikan tadi itu. Gimana supaya kita tanpa jatuh dalam maksiat, tapi dalam waktu yang sama juga kita tidak ujub, hatta takabur diri untuk kita tetap suci. Soalnya ketika kita jatuh, ya berarti gitu-gitu. Berarti tingkat makamnya di awam terus. Kan pengen juga kadang-kadang ke khos. Gak usah lah sampai khawasul khawas, tapi setidaknya khos. Itu gimana supaya sampai ke step-step gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang terakhir itu. Bagaimana supaya tidak jatuh di dalam lembah-lembah kehinaan atau lembah kemaksiatan. Sudah istiqomah nih. Sudah istiqomah, Masya Allah, akhirnya jatuh. Balik lagi. Istiqomah lagi, jatuh lagi. Itu namanya manusia, wajar. Itu namanya manusia. Mahal khata' wa nisyan itu manusia, wajar. Ketika dia roja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, antatub ilallah, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ada tingkatan di dalam taubat. Yang pertama adalah nadam, menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan karena kenapa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, an la ya'ud ala ma'siyatin. Sudah nyesal, jangan kembali kepada maksiat tersebut. Nah, jadi bagaimana? Sama kayak contoh misalnya, kita mau jaga pandangan nih. Mau jaga pandangan, keluar dari rumah pasti ngelihat aurat terbuka misalnya. Keluar dari rumah atau buka HP pasti ngelihat aurat terbuka misalnya. Atau misalnya lagi nengok YouTube, nengok gambar perempuan, atau lagi jalan misalnya ngelihat paha perempuan atau ngelihat aurat perempuan. Bagaimana itu? Memang dosanya kecil, tapi kalau terus menerus lama-lama dosanya itu kaljibal, seperti gunung. Kalau dosa besar dia tetap besar, tidak bisa besar lagi dia. Kalau yang kecil lama-lama makin besar banyak dia bertumpuk. Bagaimana caranya? Pertama adalah an-nadam, menyesali, al-iqla, yang ketiga an la ya'ud ala maksiatin, jangan kembali kepada kemaksiatan. Contoh, kita punya HP nih, kita bakal melakukan maksiat dengan media sosialnya kita hindarin. Biasa megang HP terus, ini dikurangin pegang HP-nya. Atau misalnya tidak mau sama sekali bakal ngelihat maksiat dan yang lainnya, jangan dibuang, ya, disimpan. Mana tahu ada yang nelpon dan yang lainnya, itu dihindari. Atau misalnya kebetulan efek dari pergaulan, kawan kita ini biasanya main judi slot misalnya, kita dekat misalnya, mau tidak mau kita nengok, oh ini dapat terus fulus nih orang ini misalnya, coba sesekali misalnya. Nah, itu karena pergaulan ini daya tariknya lebih kuat nih, hati-hati. Kalau ada sohibnya kita hobi maksiat, jangan didekatin. Jangan inti kayak jadi pahlawan, mudah-mudahan dia tobat berkat ana nih katanya. Ndak inti bakal ikut lagi. Iya, jangan. Kita hindarin, berteman boleh, sohiban, ketemu, ngobrol, setelah itu tinggalin. Itu kuncinya. Media sosialnya ditinggalin, berteman ya yang
bakal menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, kita hindari. Atau misalnya ada juga istiqomah terus, tapi timbul di dalam hatinya apa? Sombong. Wah, alhamdulillah nih, anak sudah istiqomah, tapi as'ad belum. Misalnya contoh, kita nengok rezeki ini, wah istiqomah rezeki. Dalam hatinya munkasir golub, hatinya merasa apa? Merasa pecah, merasa dia orang yang banyak dosanya. Yang mana lebih Allah sayangi? Orang yang hatinya selalu mengingat dosa-dosa yang dilakukannya, pengen tobat, atau orang yang tidak pernah punya dosa? Munkasirul golub, orang yang banyak dosa ini, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal melakukan kemaksiatannya. Ini Allah lebih senang sama orang yang ini daripada orang yang merasa sok suci. Ini hati-hati nih, tipuan setan ini macam-macam nih. Ada yang menjerumuskan kemaksiatan, ada yang mengajak ketaatan. Tetapi timbul apa? Merasa sombong. Merasa sombong di dalam dirinya. Hati-hati. Ini dua-duanya menjerumuskan nih. Dua-duanya menjerumuskan. Jadi bagaimana? Contoh, ketika kita melakukan sesuatu maksiatlah, khilaf misal. Pertama nadam, iqla an la ya'ud ala maksiatin. Menyesali, sudah itu an la ya'ud, tidak kembali kepada kemaksiatan. Setelah itu apa lagi tadi? Nadam, al-iqla, apa? Ya, diikuti dengan perbuatan yang soleh. Itu kalau hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungan dengan manusia ini yang susah nih. Hubungan sama manusia ini apa? Raddul madzalim. Mengembalikan sesuatu yang kita zalimi. Kalau hubungan manusia sama manusia ini yang susah. Kalau dia sama Allah, dosanya dia hanya Allah yang tahu. Ini dia minta ampun, insyaallah ya diampuni oleh Allah. Tapi kalau hubungan dia manusia sama manusia ini yang susah untuk masuk ke surga. Ente mau masuk surga ditunggu. Ente zalim semua. Waktu di dunia ente ngambil tanahana sejengkal. Cuma sejengkalnya. Di sidang. Belum lagi zalimin yang lainnya. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Mampir dulu. Mampir. Jadi intinya apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan, diniatkan di dalam hati, ya, niat azam di dalam hati, ya Rob, ana mulai sekarang ini, dari sekarang ini, ana taubatan nasuha, minta kepada Allah, mudah-mudahan amal-amalan yang perbuatan yang sudah lewat itu engkau ganti dengan perbuatan yang soleh. Diniatin. Kalau sudah niat itu insya Allah nanti sampai dia wafat sakaratul maut itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Niatnya sudah dari awalnya dia tahu tobat. Tapi yang repot itu apa? Yang tidak tobat-tobat. Sudahlah, belum dapat hidayah. Sholat kagetlah, belum pas, belum siap. Ya. Pakai kerudung enggak? Hijab, kerudung. Belum pas, kerudungin hati dulu. Ya, hati dikerudungin. Orang pakai pen itu, pakai cincin, sakit jantung. Ini tidak mau dikerudungin sama dia. Ya, auratnya ditutup sambil dia membenah hati. Nah, setelah itu soal yang kedua, ketika wasiat bittaqwa itu kan ayat. Apakah menutupin atau tidak? Nah, di sini disebutkan apa? Wasiat bittaqwa itu mengajak apa kepada imtithalul awamirillah, ya, melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk cukup satu? Boleh. Dia termasuk wasiat bittaqwa, termasuk juga ayat di dalam. Cukup. Soal yang pertama tadi apa? Alhamdulillah diulang-ulang. Ya. Sah atau tidak? Sah. Boleh.
Kalau di dalam akad nikah, kan ada akad nikah itu, zawajtuka maktubataka fulanah binti fulanah kan. Pertama zawajtuka, aku nikahkan engkau. Yang kedua angkahtuka, ya kan, fulanah binti fulanah. Ada sirah yang ketiganya digabung, zawajtuka wa angkahtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan. Ini 3 lafaz. Maka as-salafuna soleh itu, karena kenapa? Kalau di dalam akad nikah ketika diulang zawajtuka wa angkahtuka itu, dia menghapus daripada akad yang pertama, yang keduanya sah. Yang kedua tadi diucapkan menggugurkan yang kedua ini, masuk yang ketiga, yang 3 ini sah. Itu kalau di dalam akad nikah. Kalau di dalam pembahasan rukun, apakah boleh tikror, mengulang-ulang rukun, misal alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah misalnya, boleh, tidak masalah. Makin banyak hamdalahnya makin afdal, makin bagus. Oh ini Pak Khutib ini banyak nih bersyukur nih. Iya. Karena dalam Al-Qur'an qalilum min ibadiyah syakura. Sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Berarti khutibnya bersyukur nih 3 kali. Jangan kayak khutbahnya hamdalah itu dari khutbah pertama sampai khutbah kedua, jangan. Ya, hamdalahnya cukup satu kali. Boleh biasanya diulang 2 kali atau 3 kali, tidak masalah. Yang tidak boleh itu tidak disunnahkan ketika sebelum khutbah baca bismillah. Oke, a'udzubillah wala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tidak disunahkan. Ada pendapat mengatakan membatalkan khutbah. Karena dia tidak masyru', tidak disyariatkan mengucapkan ta'awud ataupun basmalah. Dia langsung alhamdulillah. Kecuali kalau ceramah boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh. Nah, kalau khutbah sama, khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, itu langsung hamdalah dia. Nah, jangan pakai ta'awud ataupun basmalah, jangan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan khutbah ini Ustaz, apakah harus berdampingan dengan Bilal? Seandainya misal di satu kampung tuh Bilalnya ada Ustaz, cuman ada yang khotib ya Ustaz. Nah itu kayak mana Ustaz? Nah, kalau azan kan bisa Ustaz, kan kadang sering baca tuh ya ma'asyiral muslimin kayak gitu kan, pengantarnya Ustaz. Nah kalau ada pengantarnya tuh tetap sah enggak khutbahnya Ustaz? Ya, itu Bilal itu cuman apa bahasanya, pengantarnya supaya mengingatkan yang hadir, jangan berbicara lagi. Sesungguhnya kalau berbicara itu ini panjang lebar lah, ya disebutkan dalam riwayat ini dan itu. Nah, kalau tidak ada boleh tidak? Boleh. Misalnya adzan nih, sudah adzan langsung khotib naik, assalamualaikum, duduk, adzan. Atau misalnya adzannya sikok itulah misalnya, nah, khotib naik langsung khutbah juga boleh, tidak masalah. Tapi biasanya kita kan 2 adzannya kan, adzan ketika masuk waktu, ketika adzan khotib naik ke atas mimbar. Ada sebagian Bilalnya tidak ada menyebutkan itu, tidak, langsung adzan langsung khotib naik ke atas mimbar, tidak masalah, boleh. Boleh pakai, boleh juga tidak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Nah, jadi sudah siap nih, jadi gantikan khotib. Ya, insya Allah
Jangan kaget yang tidak pernah duduk majelis ilmu, tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah madrasah, tiba-tiba dia yang maju. Bingung inti. Ya. Jadi yang sudah faham ilmunya boleh dia maju. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita masuk pembahasan tentang syarat 2 khutbah. Ini ada syarat di dalam dua khutbah, ada 10 syarat. InsyaAllah bakal kita jelasin. Al-Fatihah binatil qabul wal iqbal wa salahi kulli hal an Allah yaghfiru dzunub wa yuslihu al-qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an Allah yatawallana bi wilayatihi wa yafadhana min syarri bariyatihi